Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Saat ini Habib-Habib Ba'alawi benar-benar dalam kondisi terguncang jiwanya. Mereka tak pernah menyangka, jika tesis Kiai Imaduddin akan menjadi tsunami terhadap nasab mereka. Selama ini mereka sangat percaya diri dengan kemasyhuran klan Ba'alawi di Nusantara, dan menganggap remeh tesis Kiai Imaduddin. Ternyata anggapan mereka salah total. Saat ini nasab mereka benar-benar rungkat sampai ke akar-akarnya, dan mustahil dikembalikan seperti sedia kala. Dampak tesis Kiai Imaduddin telah banyak membuka temuan-temuan baru, dari berbagai macam kebohongan dan akal-akalan para Habib Ba'alawi. Banyak sekali kesesatan Ba'alawi yang dibongkar, mulai doktrin-doktrin sesat, dongeng halu, klaim sejarah, klaim nasab dan silsilah, klaim makam-makam, dan masih banyak lagi. Terbaru kebohongan dan akal-akalan klan Ba'alawi dibongkar Kiai Imaduddin. Semakin nampak jelas siapa sebenarnya kelompok Ba'alawi ini. Dalam tulisan terbaru Kiai Imaduddin membongkar kepalsuan Muhammad Sohib Mirbad. Kiai Imaduddin menyatakan tentang keraguan terhadap sosok Muhammad Sohib Mirbad Ba'alawi adalah sosok historis. Keraguan ini berdasar kepada tidak ditemukannya nama Muhammad bin Ali Sohib Mirbad dalam kitab-kitab sejarah Yaman, mulai dari masa hidupnya di abad ke-6 Hijriah sampai abad 9. Seharusnya, tokoh yang disebut dalam kitab Ba'alawi sebagai ulama besar itu, terdeteksi ulama sejarah dan ditulis dalam kitab mereka. Dalam tulisan sebelumnya, Kiai Imaduddin menduga bahwa Muhammad Sohib Mirbad itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Ia ulama besar di Mirbad yang sezaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sohib Mirbad. Hemat penulis awalnya, yang lebih pantas menyandang gelar Sohib Mirbad adalah Imam Al-Qolai, karena sosoknya masyhur sebagai ulama besar ahli fikih mazhab Syafi'i. Pendapatnya banyak dikutip oleh ulama fikih mutabaroh semacam Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Kitab karangannya banyak, namanya dicatat dalam kitab-kitab sejarah semacam kitab Al-Suluk. Kini, keraguan penulis itu terjawab. Penulis telah menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Sohib Mirbad. Ia bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan pula Muhammad bin Ali Al-Qolai. Sohib Mirbad adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbad yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Ia adalah penguasa terakhir kota Mirbad dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbad disebut Al-Akhal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnul Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil fi Al-Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbad digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Walau dalam kitabnya itu, Ibnul Atsir hanya menyebut gelar Sohib Mirbad tanpa menyebut namanya, namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Zifar Ibra Tarikh. Bahwa nama gelar Sohib Mirbad bukanlah untuk Muhammad bin Ali Ba'alawi, tetapi untuk penguasa Mirbad yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi, namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar. Dengan disebut ulama ataupun bukan, tidak tercatat, gelap. Jika ia sosok historis, kemana ia bersembunyi di kota Mirbad, sampai ulama pengarang kitab sejarah tak mencatatnya, padahal ulama lainnya tercatat dalam sejarah Mirbad. Demikianlah semakin terang benderang siapa sebenarnya kelompok Ba'alawi ini. Mereka sejak awal memang pelaku pemalsuan sejarah, tak heran jika anak keturunannya sampai saat ini melakukan hal yang sama dengan datuk-datunya. Untuk menutupi sebuah kebohongan tentunya akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan baru. Jika saat ini masih ada orang percaya dengan sejarah yang dibuat klan Ba'alawi, sungguh sesuatu yang konyol. Semua sudah terbuka jelas siapa mereka sebenarnya. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.